Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Pada kali ini saya akan coba menceritakan sebuah kisah sedih ya. Kisah ini sangat sedih guys. Kisah ini saya ambil dari salah satu artikel tentang seorang suami istri dari rakyat kecil ya, yang terjadi pada tahun 2018. Kisah ini terjadi di negara Cina. Bagaimana kisahnya, kita simak video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share guys. Thank you guys. He dan they adalah sepasang suami istri ya. He adalah suaminya dari they yang berusia 34 tahun. Sementara they adalah istrinya yang berusia 31 tahun. Mereka mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, sementara anak yang kedua seorang perempuan yang berusia 3 tahun. Kehidupan keluarga mereka ini dibilang sangat pas-pasan ya. Setiap hari Hi bekerja sebagai tukang cukur keliling. Jadi pendapatan mereka sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Akan tetapi meskipun begitu, kehidupan mereka ini sangat harmonis ya, sangat bahagia. Hingga kemudian ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya, atau sebuah malapetaka yang datang menimpa keluarga mereka. Anak perempuan kesayangan mereka saat itu tiba-tiba mengalami sakit. Mereka pun membawa ke dokter ya. Setelah melakukan pengecekan oleh pihak rumah sakit, ternyata anak itu mengalami penyakit epilepsi. Vonis dari dokter itu membuat mereka sangat berat menerima kenyataan tersebut, apalagi setelah mendengar informasi lebih lanjut tentang biaya pengobatannya. Dibutuhkan untuk penyakit itu sangatlah besar, biayanya sangat mahal. Meskipun begitu, namanya sebagai orang tua pasti memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang untuk kesembuhan anaknya itu. Apalagi kehidupan ekonomi keluarga mereka hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Pada saat itu hanya satu-satunya cara adalah meminjam. Si Hi ini pada saat itu meminjam ke tetangganya, ke saudaranya, ke teman-temannya. Akan tetapi tidak satupun yang memberikan mereka pinjaman. Mungkin karena mereka tahu kehidupan ekonomi mereka sangat pas-pasan. Mereka takut kalau pinjaman itu tidak bisa dikembalikan. Sampai suatu ketika karena sudah mentok sana sini ya, tidak ada jalan keluarnya lagi, si Hi ini mengambil keputusan untuk menggadaikan seluruh aset yang dia punya ke salah satu bank. Dan dia menggadaikan secara diam-diam ya. Dia tidak menceritakan kepada istrinya. Dia menggadaikan rumah. Dia menggadaikan sepetak tanah kecil yang ada di samping rumahnya. Pada saat itu si Hi ini berhasil menggadaikan semuanya ke bank ya, dengan jumlah 100.000 yuan, kalau dirupiahkan sebesar 250 juta rupiah. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang pinjaman tersebut, termasuk istri dan kedua anaknya itu. Beban yang akan diterima oleh Hi untuk membayar angsuran setiap bulannya sangatlah besar ya. Hal itu mungkin sudah diperhitungkan oleh Hi, bahwa dia tidak sanggup membayar angsuran sebesar itu. Pinjaman yang dipinjamkan Hi pada bulan Agustus, lalu pada bulan berikutnya yaitu bulan September ya, ada salah satu kejadian lagi yang menimpa Hi. Hi ini tiba-tiba menghilang dari rumahnya secara misterius. Istrinya pun langsung melaporkan kehilangan suaminya itu ke pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian langsung melakukan pencarian. Polisi mencari kemana-mana, akan tetapi tidak menemukan keberadaan Hi. Hingga sampai hari ke-12 misi pencarian polisi ini ya, mereka menemukan satu petunjuk, yaitu adanya sebuah mobil yang tenggelam ke dalam sebuah danau. Polisi menyelidiki mobil itu. Di situ polisi menemukan data-data bahwa mobil itu adalah mobil rental. Polisi pun akhirnya langsung menyelidiki ke pihak rental ya. Di sanalah ditemukan bahwa mobil tersebut merupakan terakhir kali dirental oleh Hi.
Polisi akhirnya langsung ke TKP atau ke danau tersebut ya, untuk mencari mayat Hi. Akan tetapi dalam jangka 2 hari polisi tidak menemukan jasad Hi atau jasad orang lain yang ada di danau tersebut. Hingga dari hasil tersebut, akhirnya pihak polisian pun menyimpulkan bahwa Hi ini telah meninggal dunia dengan cara tenggelam ke danau tersebut. Kejadian meninggalnya Hi ini sangat memukul mental dan kejiwaan dari istrinya Hi ini ya. Si Day ini sangat bersedih guys. Sudah anaknya sakit berat, butuh biaya besar, ditambah lagi meninggalnya sang suami. Dalam kesedihan itu ya, pada awal bulan Oktober tiba-tiba dia dikejutkan lagi guys, dengan datangnya surat penagihan utang pinjaman yang dilakukan oleh suaminya. Dan hutang atau cicilan itu pun sangatlah besar jumlahnya. Sebagai seorang janda dan ibu rumah tangga yang harus menghidup kedua anaknya, ditambah lagi anaknya sakit pada saat itu, hal itu jelas sangat membuat stres ya. Hal itu semakin memperburuk kondisi mental dari Day ini, sampai akhirnya dia mulai memikirkan tentang bunuh diri guys. 3 minggu setelah pengumuman meninggalnya suaminya itu ya, si Day ini bertekad atau berencana untuk membunuh diri bersama kedua anaknya tersebut. Sebelum melakukan pembunuhan diri, dia sempat menuliskan status di akun WeChat-nya. Dia menuliskan bahwa dia sangat merindukan suaminya. Dia ingin kembali berkumpul bersama suaminya. Dia juga menuliskan bahwa sudah tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan yang ada di dunia ini. Hingga pada tanggal 11 Oktober ditemukan Day bersama kedua anaknya dalam keadaan meninggal ya, di dalam sebuah danau di dekat rumah mereka. Waktu berlanjut lagi hingga ada satu peristiwa yang luar biasa anehnya. Sehari berikutnya setelah kematian Day dan kedua anak yang tersebut ditemukan, ada seorang laki-laki yang misterius ya, yang datang menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ternyata laki-laki misterius itu adalah Hi, suaminya dari Day. Ternyata Hi selama ini memasukkan kematiannya ya. Dia bersembunyi. Hi ini melakukan suatu rencana bagaimana caranya untuk mendapatkan asuransi jiwa dirinya. Jadi ternyata uang 250 juta itu dia investasikan ke perusahaan asuransi. Dan di dalam asuransi tersebut dia menuliskan ahli warisnya adalah istrinya, yaitu Day. Akan tetapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Hi, dan dia pun sangat menyesal ya. Adalah dari semua rencana itu, dia tidak terbuka dan tidak bilang sama istrinya. Hingga istrinya ini tidak tahu apa-apa. Dia menganggap bahwa suaminya itu sudah meninggal dunia. Si Hi tidak menyangka ya, seluruh rencananya itu akan berakhir dengan fatal seperti itu. Setelah itu dia pun berencana memalsukan kematiannya dengan cara terjadi kecelakaan yang mobil tenggelam di danau itu ya. Dan apabila rencana itu berhasil, istri dari Hi ini akan menerima uang asuransi jiwa sebesar 2,5 miliar. Jadi dengan uang asuransi itu, si Hi ini berharap si Day atau istrinya ini akan bisa melunasi semua hutang-hutang mereka dan bisa membawa anaknya berobat ke rumah sakit guys. Hingga seluruh beban masalah yang ada di keluarganya itu akan terselesaikan. Ini adalah suatu rencana yang sangat luar biasa dari seorang ayah ya, mengorbankan dirinya untuk hilang dari masyarakat dan mati, walaupun tidak mati benaran ya, tapi hatinya sangat sungguh luar biasa, sangat mulia guys. Mungkin sekian dulu ya cerita tentang Hi dan Day ini. Suatu pengorbanan yang luar biasa ya guys. Mungkin ada kesalahan atau bahasa yang salah dalam teks tersebut, bisa dicantumkan di dalam kolom komentar guys. Thank you guys.